tajuk gitu. Dia ngomongnya gini deh kalau tentang Quran. Ujang, Quran teh gerak teleman, tong ukur di apal. Apa itu? Ujang, Dedi, Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi kamu harus tenggelam, masuk ke dalam Quran. Sehingga kiai-kiai dulu itu tidak menjelaskan tafsir. Kiai-kiai dulu tuh cukup sama muridnya nyuruh puasa. Muasain ayat dari ayat per ayat. Setiap baca satu ayat besoknya puasa. Satu ayat besoknya puasa. Satu ayat besoknya puasa. Satu ayat besoknya puasa. Keuniversalitasan Quran itu hanya bisa dipahami oleh tenggelamnya kita pada ayat-ayat itu. Kalau kita tenggelamnya kita pada ayat-ayat itu, maka kita akan menikmati dalam ketenggelaman kita ke samudra yang luas, yang hanya kita yang bisa merasakannya, bukan masuk ke wilayah perdebatan yang tidak henti penuh dengan hawa nafsu. Nah, ini dari kaidah itu. Sehingga kalau saya memahami kaidah itu, ya agama itu, ya privasi kita, tenggelamlah ke dalam samudra. Perbanyaklah puasa, perbanyaklah tafakur, perbanyaklah tadabbur, kemudian lakukan dialektika, dialogi secara personal Anda. Jangan melakukan terlalu banyak komunal. Kalau sudah komunal, ada mobilisasi massa, ada sound system yang besar, harus pasang tenda. Terlalu lama kita melakukan dialog dengan Tuhan secara komunal seperti itu. Masa sih dialog-dialog spiritual individual Anda berikan pada yang lain? Kalau saya satu aja, kenikmatan saya tak akan saya berikan pada yang lain. Karena agama itu egois sebenarnya. Nah, sekarang ketika bicara budaya berarti bicara bahasa. Dari bahasa lahir karya sastra, itu budaya. Dari bahasa lahir tata nilai nada, itu budaya. Dari bahasa lahir kemudian nilai-nilai komunikasi verbal manusia, dari bahasa yang tertinggi sampai bahasa yang terendah, itu adalah budaya. Dari budaya lahir makanan, itu budaya. Dari budaya lahir pakaian, itu budaya. Dari budaya lahir nilai estetika, lahir budaya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau sajadah itu budaya apa agama? Kalau mukena itu budaya apa agama? Baju koko itu budaya apa agama? Peci itu budaya agama? Hitam putih hijau itu budaya apa agama? Itu kan produk dari seluruh nilai-nilai kebudayaan yang di dalamnya adalah kekuatan unsur spiritualitas untuk memanifestasikan sebuah pengabdian. Nah, kalau dalam perspektif itu, saya jujur saja sulit membedakan mana budaya, mana agama. Dalam perspektif saya, agama adalah sebuah nilai yang bersifat roh, yang mengisi seluruh dialektika kehidupan manusia, sehingga budaya itu adalah isinya agama. Budaya isinya yang agama yang bagaimana? Budaya perilaku hidup manusia yang isinya menuju la ilaha illallah. Nah, kalau perspektifnya sudah seperti itu, maka karena menuju perjalanannya entah kapan berakhir. Karena menuju perjalanannya entah kapan berakhir, namanya perjalanan pasti kaki kita kesandung. Pasti kadang kita jatuh, pasti kadang kita kehujanan, pasti kita keanginan, pasti kadang kaki kita itu ada namanya duri yang masuk ke kaki kita, namanya perjalanan. Gak mungkin mulus. Yang mulus hanya yang ihdinas siratal mustaqim. Yang sirat kan hanya Nabi Muhammad. Yang lainnya kan seak-seok kanan kiri. Tetapi kan yang penting kita tetap melaksanakan perjalanan menuju. Ya kalau menuju, ya nggak tahu sampai, nggak tahu enggak. Ya nggak ada persoalan. Yang penting kan niat untuk berjalannya. Itu loh. Karena apa? Karena kita masuk ke wilayah fase kemanusiaan, di mana manusia pasti banyak mengalami kesalahan. Kenapa kita banyak mengalami kesalahan? Kan kita menuju air murni.
Sedangkan air yang kita peroleh, air yang dihilir. Kalau yang air yang dihilir kan tidak mungkin sama murninya dengan air yang di hulu. Kan kita berjalan menuju air murni itu. Karena kita berjalan menuju air murni itu, ya nggak mungkin kita setingkat dengan Kanjeng Nabi. Orang dia pada sumbernya kok. Nah, persoalannya adalah kenapa kita nggak sumbernya? Ya, Mbah Kiai Syakur aja harus 40 hari nggak makan nggak minum di hutan, itu baru menuju sama pinggiran sumber. Apalagi saya yang politisi tiap hari terima honor nggak ngerti dari mana saja. Menuju sumbernya bagaimana? Jauh lah. Saya kalau makan nggak pernah ditanya ini dagingnya siapa yang potong, belinya di mana, bagaimana kita menjadi bisa masuk ke wilayah syirak yang tanpa beban. Kita minum nggak pernah nanya airnya dari mana, kita pakai baju nggak pernah tahu siapa yang bikinnya, kita pakai sepatu kita nggak pernah tahu, kita terima honor APBN nggak pernah tahu APBN itu bersumber dari mana, dari hotel itu yang masuk hotelnya suami istri apa bukan, kita kan nggak pernah nanya. Seluruh uang yang kita peroleh yang jadi rezeki masuk darah daging kita bisa jadi nggak halal kok. Karena nggak halal ya mohon maaf ya, kalau ada agak dungu dikit kita tuh mungkin banyak ya wajar, karena yang kita minum bukan mata air kecemerlangan kok, gitu loh. Nah, perspektif inilah yang ada dalam pikiran yang saya miliki, sehingga ketika bicara kebudayaan maka kita bicara produk kemanusiaan. Nah, ketika bicara kebudayaan maka ujungnya peradaban. Nah, ketika ujungnya peradaban maka ujungnya pada akhirnya peradaban itu adalah esensi kemanusiaan. Ya ujungnya Allah juga sebagai pusat penghambaan. Cuman cara merefleksikannya yang sangat berbeda. Inilah perspektif kebudayaan yang saya lihat dalam setiap waktu. Nah, dari seluruh keanekaragaman kebudayaan yang kita miliki itu, kan persoalannya cuma satu. Semuanya menuju. Kalau semuanya menuju, loh, kita kan nggak boleh dong langsung misalnya memberikan penilaian atau menghukumi orang yang terlahir di Maluku, menghukumi orang yang terlahir di Papua, menghukumi orang yang terlahir di Kutub Utara, menghukumi orang yang terlahir di Kutub Selatan, yang menghukumi orang yang lahirnya di tengah hutan. Kemudian mereka hidup dalam perspektif kebudayaannya. Kemudian dari sisi perspektif kebudayaannya, pasti dalam hatinya ada satu pencarian pada Tuhan. Ada sebuah kesadaran nilai personal. Seateis apapun manusia, ada kesadaran personality bahwa dia adalah bagian dari kemahakaryaan, universalitas semesta. Nah, sehingga terakhir nih saya katakan, dalam ajaran kebudayaan Sunda dan Jawa itu terkenal dengan ajaran papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu apa? Manusia tercipta oleh 4 unsur. 1 tercipta oleh tanah, 1 tercipta unsur air, 1 tercipta unsur udara, 1 tercipta unsur matahari, unsur panas. Keempat hal ini dia tunggal dengan ruh. Ketika dia tunggal dalam ruh, maka dia bersenyawa menjadi makhluk. Ketika bersenyawa menjadi makhluk, maka dia tinggal pada sebuah teritori wilayah. Maka manusia tunggal itu adalah manusia yang melekat pada kebudayaan. Dia melekat pada tanahnya, melekat pada airnya, melekat pada udaranya, melekat pada mataharinya. Kesenyawaan itu membentuk karakteristik manusia. Manusia Jawa, manusia Sunda, manusia Bugis, manusia Mentawai, manusia Dayak. Dia melekat. Karena melekat maka menjadi energi. Sehingga orang Dayak itu, energinya itu ada pada alam hutannya yang luas. Sehingga saya berkali-kali selalu ngomong sama orang Dayak, bahwa Anda itu akan tetap menjadi energi. Bisa terbang, energi mandau yang Anda miliki itu tajam, bisa mencari musuh, bisa menghilang. Dengan satu catatan, kalau Anda masih memiliki energi merawat alam hutan Kalimantan secara paripurna. Tetapi saya katakan sebaliknya, apabila seluruh hutannya habis, maka seluruh energi itu hilang. Kenapa? Karena Anda
sudah tidak utuh lagi menjadi manusia Dayak. Manusia Sunda juga begitu sama. Kalau dia sudah tidak lagi bersenyawa dengan seluruh alamnya, ada dalam dirinya semangat melakukan eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan material manusia yang pada akhirnya melakukan perusakan terhadap kesemestaan. Dia melawan qada dan qadar yang telah Allah tetapkan, yang lemah, yang tak berdaya, dan dia akan sengsara di kampungnya. Nah, perspektif ini sesungguhnya bisa digeser wilayah kebudayaan ada pada wilayah kesemestaan, pada wilayah penyerahan diri secara total. Penyerahan diri secara total itu melahirkan spirit apa? Spirit antimaterialisme. Spirit antimaterialisme itu adalah spirit melakukan pengelolaan alam raya ini berdasarkan kebutuhan manusia yang tidak boleh melebihi batas. Inilah ajaran ketuhanan, ajaran kebudayaan yang harus dikembangkan pada hari ini. Karena kalau Buya ngomong tentang paham-paham fundamentalisme, paham-paham anti pluralisme, saya katakan seluruh paham fundamentalisme, anti pluralisme akan tumbuh manakala lingkungannya mengalami kerusakan. Lingkungan yang mengalami kerusakan, manusia terpisah dari habitat. Ketika manusia terpisah dari habitatnya, spiritualitasnya tetap dia melayang terus, mencari tempat dia kembali, mencari tempat dia bermukim. Ketika akhirnya dia masuk pabrik, dapat guru ngaji yang salah, masuk BUMN, dapat guru ngaji yang salah, masuk kementerian, dapat guru ngaji yang salah, jadi di kampus dapat guru ngaji yang salah. Spiritualitasnya dituntun oleh guru spiritualitas yang tidak tepat, yang tidak memahami tanah, air, udara, matahari secara utuh. Apa yang terjadi adalah yaitu kerusakan cara berpikir. Menurut saya benar, dia tidak benar. Karena apa? Karena alam tempat dia kembalinya sudah dirusak. Jadi kalau ingin menjaga keutuhan ketauhidan, caranya gampang. Jaga pantainya, jaga lautnya, jaga gunungnya, jaga sumber-sumber airnya, jaga udaranya, jaga mataharinya. Kalau seluruh alam raya ini dijaga dengan baik, tidak akan pernah ada fundamentalisme. Kenapa? Karena diam di bawah pohon beringin pun dia sudah mendapat ketenangan jiwa yang utuh. Karena dalam dirinya tidak punya semangat eksploitasi. Jadi musuh besar agama itu cuma satu, materialisme. Jangan sekali-kali kita dalam setiap hari memuja materialisme, kemudian kita mengobati spiritualitas kita dengan dikir-dikir semu. Itu adalah pembodohan ruhaniyah. Terima kasih. Selanjutnya silahkan Buya. Luar biasa. Terima kasih Kang Haji Dedi. Ini bicara agama dan budaya. Agama sebagai karya Tuhan, tapi ternyata kemudian agama itu menjadi sangat bisa diterima oleh masyarakat secara plural dan heterogen melalui budaya itu sendiri. Ya, di mana dalam budaya ada bahasa. Bahasa adalah bagian dari budaya. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Kang Dedi. Selanjutnya Buya silakan, barangkali memberikan catatan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara tentang heterogenitas dan pluralitas, izinkan saya dulu Kang Dedi ingin memberikan catatan kaki. Punten, ini mah bukan respon ya, catatan kaki itu footnote, adanya di bawah. Adanya di bawah. Jadi kembali bahwa persengketaan masalah perbedaan budaya dan agama itu sudah dimulai dalam dunia Islam itu 1200 tahun yang lalu antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ya, jadi sejak dulu sudah mulai mana budaya mana agama ini bingung. Pertama, kita melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, sebagai wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kan kita melihat ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab masih dalam pertumbuhannya. Hurufnya saja baru ada 15. Di mana gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Nanti orang yang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha.
Fakof juga sama, sin sama, bayangkan. Kita dengan ejaan baru saja ketika dihilangkan apostrof di atas e menjadi e, ya sudah bingung pesantren kempok apa kempek. Nah, sedangkan itu 15 huruf bisa mengcover semacam itu. Nah, itu huruf Arab itu kan disempurnakan kemudian oleh orang-orang Arab, oleh cendekiawannya. Nah, kalau itu hasil pemikiran manusia, ini agama atau budaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Kang Dede Mulyadi yang mana begitu mendalam ya, begitu penuh makna, yang mana di depan ataupun ya diskusi bersama almarhum ya Kiai Buya Syakur ya, mana Kiai besar, teman-teman, cukup mendalam sih ya percakapan diskusi antara Kiai Syakur dan Kang Dede waktu itu ya teman-teman. Dan ini poin penting ya, bahwa Kang Dede menurut beliau Quran itu harus ditolong atau dipelajari yaitu dengan berpuasa. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin amin. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.